Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu lagi. Hai guys, jadi hari ini aku gak ada kemana-mana, aku di rumah. Ada sesuatu yang ingin aku ceritakan ke semua, khususnya kita sebagai perempuan. Aku tuh akhir-akhir ini kayak ngerasa ada yang ganjil sendiri sama diri aku. Dan kayak apa ya, kayak ada yang hilang. Penasaran? Jangan lupa klik tombol subscribe kalau kalian suka sama video aku. Boleh kalian share, like, komen, dan lebih utama itu subscribe. Subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke guys, jadi di sini Mbak Jo mau cerita. Kalian pernah nggak sih kayak ngerasa hidup kalian tuh kayak ganjil dalam hal tuh kita tuh kayak udah ngerasa bahagia tapi kayak masih ada yang kosong gitu. Misal nih ketemu uang, dapat rezeki, dapat gaji, tapi kayak masih ada yang ganjil gitu. Padahal kita udah syukuri, kayak ada apa ya, apalagi yang kurang ya kayak gitu. Sama ketika kita kayak lagi ibadah, terus kita pergi kemana, nggak usah pergi kemana, contoh saya aja punya masalah sama orang tua, dimarah, terus aja nih entah ngelawan, pasti pernah ngelawan kan, terus tiba-tiba hati tuh kayak sedih sendiri gitu. Aku kenapa ya, kayak sakit banget. Jadi tau gak sih, ini aku ceritain sama kalian semua. Awal aku sampai saat ini aku pakai ini. Jadi ada kenapa sih aku pakai ini? Satu, aku pakai ini tuh bukan karena orang tua aku yang nuntut, bukan karena siapa ya. Aku menyadari ya gini, akhlak aku itu belum baik, sholat aku masih bolong, terus ngaji aja udah jarang sekarang karena sibuk kan sama dunia, ibaratnya kerja, terus yang kue nggak penting itu. Tapi nah dari situ tuh aku tuh kayak ngerasa aku udah jalanin ibadah, kerja, pas semua, walaupun sholat tuh kadang-kadang gitu kan, tapi kayak masih ada yang ganjil ya rupanya. Nah jadi kenapa tadi aku mau ceritain di saat aku pertama kali pakai ini. Waktu pertama kali aku pakai ini, aku tuh kayak banyak banget kayak ditimpa ujian besar, kayak bilang kayak gini, aku pengen pakai hijab, tapi aku bilang dulu nih sama mamaku, izinin nggak ya kalau misalnya aku pakai ini. Jadi waktu itu kayak mau beraniin bilang, SMA kayaknya mau bilang aku mau pakai ini, aku langsung kaget, serius kak kayak gitu. Iya, aku langsung nangis kayak iya benar, jujur guys, dulu pakaian aku tuh ibaratnya masih terlihat sopan, cuman aku tuh jarang ya pakai gaun-gaun gitu aja. Memang pakaian aku tuh semua rata-rata kayak gaun-gaun gitu. Jadi waktu ketika aku udah mulai mau berani pakai hijab, mamaku tuh tanya kenapa sih kak mau pakai itu kan. Ternyata jawabannya tuh ada di saat aku udah segede ini. Jawabannya tuh udah ada. Makanya aku kok iya ya, kenapa ya dari dulu aku nggak ngomong gitu sama orang tua aku. Makanya aku bilang, ketika aku tuh punya suatu bukan masalah, tapi bagi aku suatu kebahagiaan itu adalah ujian bagi aku. Jadi sesenang apapun aku, sebahagia apapun aku tetap nangis. Kenapa? Ternyata memang ganjilnya itu aku tuh kayak jauh banget sama Allah. Aku kayak ngerasa ada yang ganjil. Allah tuh gak ada di sini, Allah gak ada di sini. Jadi ketika aku ngerasa bahagia banget, senang, aku lupa sama Allah. Aku nggak tempatkan dia ada di sini, seharusnya dia nomor satu di sini. Jadi aku selalu bertanya, kenapa sih kak, kenapa masalah sama pacar, masalah sama teman, masalah kerja,
enggak, aku nggak tahu, kadang aku nggak bisa jawab ini apa sih sebenarnya buat hati aku tuh gelisah. Jadi aku bener-bener, jadi sesenang apapun aku, sebahagia pun aku menerima sesuatu, itu kayaknya bagi aku tuh ujian. Jadi ketika aku nerimanya dengan biasa aja, kayak masih ganjel, kayak jadi jawaban yang aku dapat adalah waktu itu memang kayaknya aku punya salah besar banget sama orang tua. Kenapa sih ini harus terjadi, kenapa sih perempuan harus pakai ini. Sebenarnya aku bukan nutupin akhlak aku, karena akhlak aku masih kurang. Sejujurnya aku menutup kepala aku supaya aku gak nanggung beban dosa orang tua aku lagi. Walaupun akhlak aku saat ini belum baik, walaupun yang aku rasakan itu masih banget punya salah dan dosa. Jadi intinya, seburuk apapun akhlak yang kalian punya ketika ya muslim, ya pokoknya muslim, tapi ketika ini nggak ditutup, itu rasanya tuh bebannya tuh banyak, bebannya tuh lebih berat daripada ya lebih berat. Kayak ujian tuh kayak selalu datang, kayak ada aja yang kosong dalam hidup kita. Walaupun kita udah melakukan apapun di dalam hidup ini, kita udah beramal, kita udah beribadah, kita udah bersedekah, tapi kalau masih ada yang kurang, itu makanya aku bilang ini jawabannya rupanya yang buat aku selalu galau, yang buat aku selalu sakit, yang buat aku selalu takut. Ini kenapa ya, kenapa sih harus terjadi sama wanita? Baru aku sadari, iya aku wanita, aku anak. Dan jika aku nggak nutup, itu sama aja aku kayak nanggung beban orang tua aku di sana gitu kan. Aku sadar kalau akhlak aku tuh belum sangat-sangat baik, tapi di sini aku menjadi lebih baik. Aku belajar, aku berproses. Ya intinya amal ibadah kita kan masing-masing kita bawa ke sana. Aku selalu baca artikel, aku selalu baca hadis, aku selalu baca, dan aku cerna dulu, ini gimana ya, ini pantas nggak sih buat aku, kalau aku kayak gini gimana ya orang. Dan waktu itu aku kayak ngerasa aku nggak harus peduli omongan orang, walaupun akhlak aku kayak gini, tapi setidaknya aku udah menutupin dosa aku gitu. Dan intinya buat perempuan-perempuan di luar sana, semoga kalian bisa juga nutupin kepala kalian. Ibaratnya dengan kalian nutupin ini, rasanya tuh dingin dan beda banget gitu. Jadi kalau kita punya masalah apapun, Allah tuh ada di sini, Allah tuh ada di sini, dari jari atas sampai bawah tuh Allah tuh ada di sini. Semua masalah tuh kayak hilang gitu aja, tapi aku bersyukur sampai saat ini aku masih diberikan kehidupan, aku masih hidup, aku masih harus belajar jadi lebih baik buat orang tuaku, buat adik-adik aku. Jadi pesan aku di sini, seburuk apapun kamu punya tingkah laku, intinya jangan peduli omongan orang, karena dosa pahala kita yang. Jadi setiap aku punya masalah, aku selalu nangis, aku aja bingung apa sih yang terjadi gitu, ujian apa lagi ini gitu. Ketika aku senang aku lupa, ketika aku nangis baru aku ingat. Aku selalu bilang sama abah sama mamaku, kenapa ya, padahal kita udah jalanin, udah ngelakuin ibadah, tapi masih aja ada yang kosong, apalagi sih aku. Jadi abahku bilang, ketika kita gak cinta sama diri kita sendiri, gimana kita mau cinta sama Tuhan kita? Gimana Tuhan juga mau dekat sama kita? Ibarat nih, beras ini kamu seneng banget pakai, tapi ketika kamu nggak menempatkan dia di mana, dia juga nggak mau. Kayak aku bilang,
ketika kita menempatkan sosok sesuatu yang ada di sini, pasti hidup itu tuh kayak aman, gak ada masalah. Walaupun ada masalah tapi kita hadapinya dengan tenang, sabar. Aku tuh kayak ngerasa kadang, ya Allah, seburuk ini kan diri aku, sedosa ini kan aku gitu. Dulu aku kan pakai hijab tuh, aku membayangkan kepala aku tuh kayak rasanya tuh kayak dibakar gitu. Makanya pas aku bilang aku mau pakai hijab, mama aku langsung nangis. Kakak betul nggak mau pakai ini kayak gitu. Iya benar mau pakai, tapi dia nggak tahu. Aku sebenarnya kayak gini, tapi dia nggak tahu dia pantas apa enggak. Dia takut dihujat. Sementara ibadah kita tuh belum benar, masih molor-molor. Waktu itu mama aku bilang, ya udah kak, pelan-pelan, semua tuh butuh proses. Kalau mau lebih dari itu, ujiannya banyak. Memang ujiannya banyak, karena apa ya, hati manusia itu bolak-balik. Nggak harus satu bertempat lurus saja. Jadi ketika kita udah mau kayak gini, ada aja. Jadi ketika aku udah mulai pakai kayak gini tuh kayak rasa satu dosa tuh kayak ngilang, satu masalah tuh kayak ngilang. Jadi aku udah tenang. Berarti orang tua aku gak harus nanggung dosa aku lagi, gak harus nanggung yang kepala aku yang terbuka tadi. Gitu aja. Tapi aku bersyukur sampai saat ini aku masih diberikan kehidupan, aku masih hidup, aku masih harus belajar jadi lebih baik buat orang tua aku, buat adik-adik aku. Jadi pesan aku di sini, seburuk apapun kamu punya tingkah laku, intinya jangan peduli omongan orang, karena dosa pahala kita yang punya. Baik amal itu urusan kita sama Tuhan. Oke teman-teman, makasih banget udah nonton video Majoy. Semoga ini bermanfaat buat kaum wanita. Jadi jika ada masalah, mungkin Allah tuh tidak jauh, Allah ada bersama kita. Terima kasih, thanks for watching guys.